Halo, selamat datang teman-teman trader maupun teman-teman investor. Kembali ke channel Ide Investment atau Investment Idea. Pada video kali ini kami akan membahas IPO yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman, yaitu IPO GoTo, Go Far, Go Together. Jadi video ini dibuat pada tanggal 20 Maret tahun 2022. Oke, mari kita coba ulas bagaimana GoTo ini. Apakah mungkin banyak teman-teman yang menilai bahwa ada kemungkinan GoTo ini akan turun seperti buka, ada ketakutan seperti itu. Seperti biasa, mari kita coba lihat valuasi dari GoTo tersebut. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan memulai dengan kita melihat bahwa GoTo ini akan masuk ke dalam sektor teknologi, di mana saya menunjukkan trailing 12 month sektor teknologi terhadap indeks IHSG. Secara keseluruhan, sektor teknologi masih outperform sebesar 311% terhadap IHSG. Jadi saya melihat dan merasa bahwa ini adalah momentum yang bagus bagi sektor teknologi untuk meneruskan bullish pattern-nya atau kenaikannya. Berikutnya, GoTo yang diproyeksikan akan IPO pada tanggal 4 April mempunyai detail seperti ini. Dia akan masuk ke dalam sektor teknologi. Industrinya adalah industri konglomerat, yaitu digital teknologi. Kemudian estimasi kapitalisasi pasarnya ada pada 16,4 sampai dengan 18 triliun rupiah. Mempunyai floating stock public sebesar 4,35% dari total amount outstanding-nya. Kemudian yang harus diketahui pengendalinya dipegang oleh PT Saham Anak Bangsa dengan hak suara sebesar 30,42%. Ini adalah yang terbesar. Meskipun kita harus catat bahwa hak suara dari saham aslinya yaitu sebesar 2,25%. Jadi memang ini biasa untuk saham-saham new economy. Jadi seperti Jack Ma di Alibaba maupun pendiri Facebook, mereka mempunyai saham yang kecil tetapi mempunyai hak suara. Jadi tujuannya adalah agar kebijakan perusahaan tetap di tangan mereka, karena kita tahu bahwa mereka lebih mengetahui arah perkembangan digital platform tersebut atau tren digital di dalam masyarakat. Oke, kemudian ini disajikan berdasarkan dari GoTo dan Indo Premier. Ini adalah forecast dan valuation. Kita melihat historical period-nya dan juga ada projection period-nya. Cuman saya tidak akan banyak membahas karena ini berdasarkan pro forma basis. Jadi ini adalah perkalian matematika. Karena saya pernah ngebuat konsep valuasi seperti ini, tapi jadi kita ini adalah hanya untuk teman-teman mengetahui saja forecast dan valuation-nya. Kemudian IPO target GoTo. GoTo yang GoTo itu membreakdown servisnya dengan 3 produk, yaitu on demand, e-commerce, dan fintech, di mana GoTo memberikan guidance dia akan memakai GMV 2023 forecast. Ya, GMV 2023 forecast. Nah, kemudian dari situ GoTo akan memakai price per GMV target dengan average rata-rata antara 0,4 sampai 0,6. Oke, ini dia target IPO-nya menggunakan price per GMV. Kemudian ada GoTo relative valuation atau valuasinya GoTo saat ini adalah ditargetkan GoTo akan IPO antara range 314 sampai 346. Saya mencoba menghitung EV per GMV GoTo ada pada 0,20 kali sampai dengan 0,22 kali, itu estimasi dari kami.
dengan price to GMV sebesar 0,4 sampai 0,6 kali. Itu merupakan bersumber dari company maupun Indo Premier. Saya mencoba hitung-hitung bahwa book value per share dari Goto adalah 110 atau tepatnya 109,27 rupiah. Itu dengan catatan saya tidak menghitung preferred stock-nya sama sekali. Tetapi saya baca pada prospektusnya, Goto itu menerbitkan beberapa saham preference stock. Oleh karenanya, dengan asumsi, karena saham preference stock itu tidak disebutkan jumlahnya, maka asumsinya adalah, saya membuat asumsi bahwa 50% dari saham yang diterbitkan oleh Goto itu berada pada posisi saham preference, sehingga estimasi book value per share-nya naik menjadi 218,54. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui book value per share, berarti kira-kira teman-teman bisa menghitung price to book value-nya ada di berapa apabila Goto memakai range angka ini untuk mereka IPO. Oke, jangan lupakan ini merupakan estimasi dari kami dan ini juga merupakan estimasi dari kami. Oke, berikutnya kita melihat perbandingan Goto dengan peers-nya. Goto memakai price to GMV dan enterprise value per GMV. Mari kita lihat, jadi saya fokus untuk on demand dan e-commerce-nya yang Goto sajikan. Dan kita akan fokus hanya di 2023 earnings atau estimate, di mana karena Goto sendiri memakai valuasi untuk 2023 untuk price to GMV dan enterprise value per GMV-nya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau untuk on demand-nya, Goto price per GMV-nya berada pada range 0,5, peers dari Goto berada pada angka 0,5 sampai dengan 0,6 kali untuk price per GMV, dan untuk e-commerce-nya, di mana di dalamnya ada Mercado Libre, Sea Group, Rakuten, eBay, Alibaba, Bukalapak, maka price to GMV untuk tahun 2023 estimasi untuk e-commerce berada pada range antara 0,4 sampai dengan 0,6. Untuk EV per GMV sendiri di sisi on demand, Goto mempunyai nilai tengah sebesar 0,5 kali, peers mempunyai 0,5 kali EV per GMV, kemudian untuk e-commerce sektor, peers dari Goto memiliki range harga antara 0,5 sampai 0,6 kali. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingannya. Untuk EV per GMV, total service Goto itu berada pada 0,2 sampai dengan 0,22. Kemudian untuk price per GMV yang Goto targetnya rilis antara 0,4 sampai 0,6, sedangkan pasar berada pada antara 0,5 sampai dengan 0,6. Oke, kemudian kita harus mengetahui important disclosure yang Goto sampaikan. Yang pertama adalah green shoe strategy, yaitu stabilisasi harga oleh CGS CMB Sekuritas dan nilai inti sekuritas. Goto siap mengeluarkan jumlah saham sebesar 7,8 miliar dan yang berasal dari saham treasury-nya. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau saham treasury yang dirilis, seharusnya dia tidak akan mendilusi earning per share atau saham dari Bapak Ibu atau teman-teman tidak akan terdilusi karena saham treasury itu sebenarnya sudah tercatat tetapi masih tersimpan oleh perusahaan. Kemudian berdasarkan POJK 22 tahun 2021 pada pasal 6 ayat 2 ada pelarangan pengalihan saham sebelum IPO. Jadi untuk para pemegang saham sebelumnya, sebelum IPO itu ada locking period dan juga sesudah IPO ada locking periodnya. Jadi teman-teman tidak perlu takut bahwa nanti pengendali akan menjual posisinya di pasar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Goto sudah disclose bahwa dia akan ada right issue sebesar 10% dalam 2 tahun ke depan setelah IPO.
Nah, khusus untuk right issue ini adalah Gotoh tidak akan memberikan hak untuk membeli bagi pemegang saham. Dan ini adalah untuk keperluan listing di bursa luar negeri. Nah, jadi kira-kira teman-teman sudah dapat ya konsepnya bahwa Gotoh hanya rilis sebesar 4,35% sahamnya ke publik, dan kemudian dalam 2 tahun Gotoh juga akan menambah 10% saham baru setelah IPO. Kalau gambaran dari saya, dengan jumlah saham floating yang kecil dan Gotoh mengincar dalam 2 tahun ke depan akan melakukan right issue sebesar 10% dari saham yang telah beredar sekarang, maka Gotoh saya melihatnya bahwa pengendalinya tidak akan menjual sahamnya di Bursa Indonesia. Logika simpel aja. Harga saham di Indonesia pada saat apabila mereka listing di luar negeri, tentu market cap-nya akan jauh lebih besar pada saat mereka listing di luar negeri. Jadi menurut hemat saya, Gotoh para pengendalinya tidak akan keluar pada saat listing di Indonesia atau di IHSG. Yang keempat, perlu diketahui juga Gotoh juga akan melakukan ESOP sebesar 1,5%, maksimum 10% dalam 10 tahun dari saham treasury-nya. Jadi posisi nomor 4 ini kurang lebih akan sama dengan posisi nomor 1. Jadi tidak akan ada terdilusi kepemilikannya karena ini adalah saham treasury, adalah saham yang sudah tercatatkan sebelumnya. Oke. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi di dalam penggunaannya, dana IPO akan digunakan oleh Gotoh 85% akan dipakai untuk akuisisi pelanggan dan pemasaran. Jadi bisa dibilang Gotoh masih akan melakukan burning untuk mendapatkan akuisisi pelanggan dan untuk aktivitas pemasaran. Tapi bagi saya untuk sektor teknologi atau new economy, malah ini adalah sesuatu yang baik dan bagus apabila Gotoh memang fokus untuk terus mengakuisisi pelanggan dan untuk kebutuhan pemasaran. Nah, ini di sini penjelasannya dari Gotoh, dan di sini penjelasannya adalah akuisisi pelanggan, penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, dan saya lihat beban operasional itu akan kecil ya pemakaiannya. Oke, berikutnya Gotoh burn rate. Jadi kita melihat seperti background-nya diperbandingkan adalah C Group terus melakukan burn untuk mendapatkan akuisisi pelanggan. Begitu juga Grab, burn rate-nya masih terus naik. Kemudian Tokopedia sempat melakukan swing, yaitu di tahun 2018 tinggi, 19 agak rendah, dan tahun 2020 kembali naik. Kemudian, jadi ini adalah, kalau kita melihat tahun 2020, ini adalah efek-efek pandemi, di mana ternyata banyak sekali peminatnya. Dan Gotoh sendiri di tahun 2018 dan tahun 2019 sudah agak stagnan, tetapi mereka memulai lagi mendablekan burning rate-nya di tahun 2020. Jadi ini menunjukkan bahwa company masih agresif di dalam mengakuisisi pelanggan. Oke, berikutnya untuk kita paham, untuk dapat gambarannya, Gotoh rasio konsolidasi yang saya lingkarin merah, pendapatan terus mengalami kenaikan secara year on year, kita bisa lihat secara year on year-nya, pendapatan terus mengalami kenaikan, apalagi dari 2020 ke 2021 dalam waktu 7 bulan saja sudah mengalahkan posisi pendapatan di 2020. Dan kerugian terus mengalami penurunan secara persentase wise. Kerugian mengalami penurunan terus. Seperti itu. Oke. Berikutnya, industri forward looking. Nah, ini yang penting bagi teman-teman investor atau trader. Jadi kita mengetahui memang Gotoh ini posisinya adalah masih melakukan net loss, tetapi kita harus memahami seberapa sih ceruknya atau pasar yang ada buat Gotoh kembangkan. Berikut saya kutip dari prospektus Gotoh.
Goto mengklaim adalah dia memiliki ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara dia tidak mengklaim adalah yang pertama dan terbesar, tetapi dia mengklaim yang terbesar di Indonesia. Dengan Notes adalah dia mempunyai 55 juta pengguna bertransaksi tahunan, ada 14 juta pedagang, dan dia mempunyai mitra pengemudi sebesar 2,5 juta. Dengan produk-produk unggulannya Goto adalah on-demand service, e-commerce, dan fintech. Sehingga berdasarkan, jadi Goto ini memakai konsultan untuk melihat seberapa sih ceruk yang tersisa untuk produk-produk yang Goto tawarkan. Untuk di Indonesia saja, on-demand service di 2025 mempunyai gap sebesar 12,6 billion US dollar yang kemungkinan potensial masih bisa untuk digarap dan dikembangkan. Kemudian untuk sisi e-commerce masih mempunyai kurang lebih 93 billion US dollar pada tahun 2025, gap yang masih bisa dicapai. Dan fintech di tahun 2025 mempunyai 52,3 billion US dollar. Jadi bisa kita lihat di sini gap terbesar adalah pada industri tech service. Jadi bisa dibilang keputusan Gojek untuk merger dengan Tokped saya nilai adalah tepat karena e-commerce masih ceruknya di Indonesia masih sangat tinggi. Oke, Goto Forward Looking masih dari konsultan RedSeer. On-demand service Goto adalah mobilitas GoRide dan GoCar, including taksi konvensional. Kemudian ada GoFood dan ada logistik, yaitu GoSend dengan C2C dan GoKilat dengan B2B2C. Nah, kenapa saya highlight merah? Karena mungkin teman-teman sudah menonton video saya mengenai Bukalapak. Bukalapak miss di dalam servis logistik. Sedangkan Goto adalah kekuatannya ada pada salah satunya ada pada on-demand service ini. Oke, Goto rasio konsolidasi. Goto rasio konsolidasi seperti yang disajikan di atas, ini untuk teman-teman dapat ketahui bahwa on-demand service juga memiliki kenaikan yang signifikan, meskipun paling besar persentase wise-nya tetap dibukukan oleh e-commerce. Ya, ini kalau teman-teman lihat e-commerce, pada nomor ini ada e-commerce yang dari tahun 2020 112 triliun, ya 112 triliun, dan pada 2021 sebesar 167 triliun. Jadi memang sesuai ya riset yang dilakuin bahwa perkembangan e-commerce ini adalah yang masih paling besar untuk terus dapat berkembang. Begitu juga di sini di bawahnya dari pendapatan bruto kita bisa lihat pendapatan dari e-commerce adalah nyaris double. Ini yang terbesar. Fintech malah mengalami sedikit penurunan. On-demand service sedikit mengalami kenaikan. Jadi merger antara Gojek dan Tokped adalah tepat bagi Goto. Nah, untuk catatan di sini ada pengertian dari GTV, Gross Transaction Value tersebut, dan juga TPV, Total Process Value. Oke. Jadi e-commerce memimpin on-demand service dari produk yang pernah ditawarkan oleh produk yang ditawarkan oleh Goto. Jadi ceruknya masih gede nih teman-teman untuk Goto dapat terus berkembang dan untuk mengakuisisi mungkin ekosistem lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan dari e-commerce. Oke, kemudian nah ini salah satu yang paling saya suka. Jadi kalau kita melihat sebuah saham, saya tidak terlalu fokus kepada bottom line atau terhadap net profit. Yang saya perhatikan adalah pertama adalah arus kas dari operasi. Kalau kita melihat arus kas dari operasi, Goto ini semenjak 2019 sudah mengalami
penurunan net loss dari operation. Ini bagus karena rugi dari operasi terus menyusut. Oke, jadi kan kita sebagai investor berharap suatu hari nanti operasi cash flow dari operasinya ini akan menghasilkan net positif. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan. Jadi gini, perusahaan new ekonomi atau teknologi itu penting bagi mereka untuk terus menghasilkan revenue dan terus berkembang. Jadi mereka harus mengakuisisi terus-menerus. Nah, oleh karena ini saya juga memperhatikan Gotoh arus kas investasi. Arus kas investasi mereka pada tahun 19 ke tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan, di tahun 2000 sampai pertengahan tahun 2020 sedikit stagnan, tetapi sampai pertengahan tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan di dalam Gotoh melakukan investasi atau akuisisi. Ya, seperti kita ketahui, Gotoh juga masuk ke dalam anak usahanya ASA, yaitu ASA Logistik. Gotoh juga masuk kepada Bank Jago, Gotoh juga masuk kepada Matahari Purta Prima. Jadi memang Gotoh ini terus mengakuisisi ekosistem baru atau usaha-usaha baru untuk melengkapi ekosistemnya. Jadi ini saya highlight karena bagi saya ini penting. Karena perusahaan teknologi apabila dia malah mengecilkan arus kas investasinya, maka malah saya akan lebih takut karena growth mereka akan semakin mengecil. Jadi memang ini penting untuk diketahui bahwa mereka masih making net loss pada arus kas investasi. Tapi ini berarti ini hal yang tepat yang dilakukan oleh Gotoh. Nah, ini saya kasih keterangan bahwa Gotoh terus melakukan ekspansi. Kemudian, yang paling penting adalah Gotoh Peers estimasi price GMV, EV per GMV. Jadi ini yang sebenarnya teman-teman harus perhatikan. Jadi di sini saya sudah sajikan juga bahwa untuk EV per GMV pada range 0,2 dan 0,22 berarti Gotoh valuasi berada di bawah peers-nya, atau bisa dibilang Gotoh ini murah gitu. Dan pada price per GMV pada range 0,4 sampai 0,6 berarti Gotoh valuasi inline dengan peers-nya. Oke, nah jadi sedikit cerita bagi saya buat teman-teman. Saya agak sedikit miss di dalam menyajikan. Tadinya saya ingin menyajikan apa yang terjadi dengan e-commerce yang ada di luar sana. Karena seperti teman-teman ketahui, Alibaba saat ini harga sahamnya di New York Stock Exchange mengalami plunge. Jadi plunge itu jatuh turun. Karena revenue Alibaba ini mendadak turunnya signifikan. Nah, estimasi yang saya dapatkan adalah bahwa banyak perusahaan e-commerce akan sedikit mengalami suffer karena suffer tapi bukan dari bottom line ya. Suffernya ini dari revenue. Karena sekarang kita ini sedang menuju endemi. Jadi kalau teman-teman perhatikan mall-mall udah mulai kembali penuh. Jadi meskipun masih ada transaksi menggunakan pembelian payment digital, tetapi orang-orang atau masyarakat itu udah mulai jenuh dengan di rumah. Dan mungkin sudah tidak terlalu takut dengan yang namanya COVID atau Omicron. Jadi banyak masyarakat yang sudah mulai berani keluar rumah. Itu saya suspek yang menyebabkan beberapa transaksi e-commerce di luar negeri seperti Alibaba itu turun. Tetapi seperti yang tadi di depan saya sajikan bahwa Gotoh itu adalah nomor 1 di dalam on-demand service, e-commerce, dan juga di dalam logistiknya.
maka saya melihat dengan Goto telah melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan untuk melengkapi ekosistemnya, dan ini adalah hal yang tidak dilakukan oleh Bukalapak atau telah dilakukan oleh Bukalapak. Saya melihat Goto di dalam menjual ekosistemnya ini adalah sangat tepat. Sangat tepat untuk dia melakukan IPO di Indonesia sebelum dia melakukan IPO kedua di luar negeri. Jadi, tapi tetap teman-teman, saya mengajaknya adalah mengacu kepada valuasi-valuasi yang sudah saya sajikan, agar kiranya teman-teman dapat mengambil keputusan dengan bijak, dengan data yang ada, yang kami rangkumkan buat teman-teman. Jadi saya tidak banyak terlalu membahas historical dan kenapa Gojek merger dengan Tokped. Tadi kita sudah melihat penjelasannya semua di depan. Tapi yang paling penting adalah kita harus melakukan forward looking. Bagaimana dengan nasib Goto? Apakah Goto akan mengikuti jejak Buka atau Goto akan selamat? Mungkin sedikit saya ceritakan mengenai disclosure yang Goto berikan. Maaf ya teman-teman, ini saya sedikit kembali kepada Goto important disclosure. Jadi green shoe strategy ini, stabilisasi harga, ini kurang lebih saya pernah mengalaminya pada saat saya membeli saham TBIG atau Tawar Bersama Infrastructure. Jadi stabilisasi harga ini adalah pada saat bila harga jatuh di bawah harga IPO, maka sekuritas yang diberikan mandat untuk melakukan stabilisasi, dia akan membeli kembali saham-saham yang dijual. Dan biasanya green shoe ini ditargetkan bahwa saham itu akan terus berada di atas harga IPO-nya. Nah, pengalaman saya dengan Tawar Bersama Infrastructure atau Tebik adalah selama kurang lebih 2 tahun dari target green shoe-nya, bahwa Tebik pada saat IPO di nilai 2.000, tetapi selama 2 tahun Tebik tidak turun ke bawah 2.000. Nah, jadi ini juga yang harus teman-teman ketahui agar teman-teman bijak di dalam mengambil keputusan. Ya, seperti biasa, untuk penutupan, semoga teman-teman tadi sudah mendapatkan keputusan dari summary yang kami berikan. Dan sebagai penutup, bila ada pertanyaan, teman-teman bisa email ke dario.projects@gmail.com. Kemudian kami memberikan disclose informasi dari kami bahwa kami saat ini tidak mempunyai posisi pada saham Goto dan tidak terafiliasi dengan perusahaan emiten maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang kami sajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Target price diolah oleh kami atau valuasi perusahaan diolah oleh kami berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Oke, selamat memutuskan. Selamat berinvestasi dan trading bersama Goto Indonesia, dan terus tunggu update dari investment idea, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video-video kami. Salam ide investasi.